Hai Sobat Rajut dimanapun berada, perkenalkan saya Ana dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar membuat rajutan keniting dengan menggunakan jarum knoking. Adapun jarum knoking bisa teman-teman lihat, satu ujungnya ada kaitan hook dan satu ujungnya lagi terdapat lubang. Ini adalah jarum knoking. Saya mempunyai satu set jarum knoking, terdapat 3 ukuran di dalam satu set ini, dan jika teman-teman memerlukannya dapat membeli di toko Erik & Bindi, di toko Shopee Erik & Bindi, atau melalui WA pada nomor yang tertera di layar. Oke, ini ada 3 ukuran. Ada 6 mili, 4 mili, dan yang paling kecil ini ada 2,75 mili. Mari kita mulai. Kita menggunakan jarum berwarna merah yang mana ukurannya adalah 4 mili. Dan sedangkan benang yang kita gunakan kali ini adalah jenis acrylic big ply, di mana mereknya adalah Borneo. Saya memakai 2 warna, ungu muda dan ungu tua. Di sini ada 2 gulung benang dengan warna yang berbeda. Satu saya gunakan untuk merajut dan satunya lagi saya gunakan sebagai benang untuk membantu. Nah, di sini yang digunakan untuk benang untuk membantu adalah yang berwarna ungu tua. Saya potong benang ungu tuanya sepanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang jarum tanpa disimpul, benangnya tidak disimpul. Kita mulai. Awal kita memulainya dengan simpul awal, kemudian kita lanjut membuat 5 chain. 1, 2, 3, 4, dan 5. Chain awal sudah kita buat sebanyak 5. Kemudian kita tusukkan jarum di lubang kedua dari rantai. Kita ambil, kita keluarkan. Akan tetapi kita tahan. Kemudian lubang selanjutnya kita isi dengan benang, keluarkan lagi selanjutnya hingga akhir dari chain. Nah, sehingga total kita mempunyai 5 helai benang yang ada di jarum. Setelah itu jarum kita tarik sehingga benang bantuan ada di dalam rajutan. Oke. Nah, kita balik. Selanjutnya, benang yang hendak kita ambil yaitu benang ungu muda, kita letakkan dulu di belakang. Ini kita letakkan dulu di belakang. Kemudian cara menusuknya adalah kita tusukkan jarum dari kanan ke kiri seperti biasa. Kemudian kita kaitkan benangnya, kita keluarkan. Begitu juga dengan lubang yang lain. Ya, nantinya semua lubang yang di row sebelumnya terisi sehingga total benang yang ada di jarum juga berjumlah 5. Benang bantuan bisa kita tarik, lepaskan, kemudian kita tarik lagi jarum sehingga benang bantuan naik di row paling atas. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa yang kita sedang kerjakan barusan adalah
right side, terbentuk seperti tusuk knit. Itu adalah right side-nya. Sedangkan sisi belakang adalah sisi wrong side. Nah, jika pada right side, sisi depan kita nusuk dari kanan ke kiri, sedangkan untuk sisi wrong side, kita membuat seperti kita hendak membuat tusuk pearl, ya. Tusuk pearl di sini benang diletakkan di depan. Ya, ini adalah sisi wrong side. Benang kita letakkan di depan. Kemudian dengan bantuan jarum kita angkat dulu sedikit lubangnya. Kita angkat, ya. Sedikit kita angkat, jangan terlalu tinggi juga. Angkat sedikit, kemudian supaya bisa kita twist. Sehingga setelah ditwist itu, benang di sisi belakang akan bergeser ke kanan. Ya, ini adalah sisi belakang bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Oke. Kita ulang. Angkat sedikit benang. Kemudian setelah diangkat kita bisa twist sehingga benang belakang ada di kanan. Nah, jarum kita tusuk dari belakang. Oke, jarum kita tusuk dari belakang dan benang kita kaitkan di hook. Baru kita bisa tarik keluar benang itu. Seperti ini ya. Lakukan yang sama untuk selanjutnya. Tarik sedikit. Bantu dengan jarum, kita tarik sedikit. Lalu di twist. Di twist. Baru setelah itu kita tusuk jarumnya dari belakang. Kemudian benang kita kaitkan kembali. Keluarkan melalui lubang, benang posisikan di bawah jarum sehingga lebih mudah keluar. Angkat, kemudian twist, masukkan jarum dari belakang, benang letakkan di bawah kait, tarik keluar. Demikian seterusnya sampai semua lubang terisi. Di sini juga kita mempunyai 5 helai benang di jarum. Lepaskan benang bantuan yang ada di bawah. Lalu posisikan lagi benang bantuan di atas. Kita kembali memulai dari sisi right side atau sisi muka. Untuk sisi muka, benang berada di belakang. Dan kita menusuk dengan cara biasa dari kanan ke kiri. Kemudian kita keluarkan satu persatu. Pengerjaan dari sisi muka relatif lebih mudah. Ya. Tarik benang bantuan. Lanjut kita kembali membuat dari sisi belakang. Ini adalah terlihat seperti pearl kalau untuk di knitting. Ya, nanti lama-lama setelah terbiasa akan lebih mudah dalam mengerjakannya.
Teman-teman boleh melanjutkan melatih terus menggunakan jarum knocking ini sampai hasilnya rapi. Nah, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan untuk menutup. Jika kita rasa rajutan kita sudah cukup, untuk menutup ini kita istilahnya adalah binding off. Saat binding off, benang yang panjang berada di kiri. Kita membinding off mulai dari sisi kanan, masukkan jarum sebanyak 2 helai, kemudian keluarkan mulai dari yang kedua. Masukkan lagi ke sebelahnya, kemudian keluarkan sehingga menyisakan 1 helai benang di jarum. Demikian seterusnya sampai terakhir di ujung kita keluarkan, kemudian benang bantuan sudah boleh kita lepas dan boleh kita ikat dan dirapikan. Kali ini setelah tadi kita belajar membinding off cara pertama, untuk cara kedua yang saya mau jelaskan kali ini adalah saat kita membuat row terakhir itu sekaligus juga langsung binding off. Jadi row terakhir langsung binding off, dan kebetulan ini kita berhenti pada posisi right side sehingga kita tetap seperti membuat row biasa, hanya saja kita stop pada stitch kedua. Setelah stop di stitch kedua, kita langsung keluarkan benang yang kedua menuju benang yang pertama, sehingga sisanya hanya ada 1, dan kemudian kita buat lagi stitch knit, langsung kita keluarkan sekaligus, dan seterusnya sambil membuat knitting kita langsung binding off. Demikian. Nah, jadi di sini kita membuat binding off-nya sekaligus sambil membuat row yang terakhir. Nah, ini adalah jika kita membuat binding off sekaligus row terakhir dari sisi knitting. Selanjutnya bagaimana jika kita binding off sekaligus membuat sisi purl. Nah, saat ini kita kebetulan stop di posisi purl dan kita akan binding off. Nah, di sini memang kita mau membuat 1 row lagi sekaligus binding off, sama seperti sebelumnya. 2 stitch awal kita buat dulu purlnya, kemudian kita keluarkan. Nah, kita buat lagi tusuk purl karena ini dari belakang sehingga ini adalah tusuk purl. Kita keluarkan yang terakhir. Demikian seterusnya. Ini adalah cara binding off sekaligus membuat row yang terakhir. Nah, menurut teman-teman, cara manakah yang mudah?
Kalau saya sih lebih mudah dengan cara yang kedua ini. Tergantung nanti posisi jatuh row-nya ada di sisi knit atau di sisi purl. Yang jelas kita membuat satu row terakhir sekaligus binding off. Demikianlah akhir dari tutorial saya kali ini. Semoga teknik ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain di tutorial-tutorial saya yang berikutnya. Terima kasih.